Malam itu langit tampak mendung, angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam tulang. Dua pemuda, Dika dan Rangga, tengah duduk santai di warung kopi pinggir jalan, sambil menonton konten horor dari YouTube. Wajah mereka tampak santai namun mata mereka berbinar-binar penuh semangat. "Bro, gimana kalau kita coba uji nyali beneran?" tanya Dika sambil menyeruput kopinya. Rangga mengangguk sambil tersenyum sinis. "Lu serius? Di mana?" "Gue dengar dari temen, ada rumah tua di pinggiran desa Karangjati. Rumah itu udah puluhan tahun kosong. Konon dulunya tempat pembantaian orang-orang zaman Belanda, tapi yang paling serem, katanya sekarang itu jati kerajaan setan." Rangga tertawa kecil. "Kerajaan setan? Lo pikir ini sinetron? Tapi seru juga. Besok malam kita gas ya." Keesokan harinya jam menunjukkan pukul 9 malam. Dika dan Rangga tiba di depan rumah tua itu. Rumah itu besar, bercat putih yang sudah mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya hampir lepas dari engselnya. Pekarangan dipenuhi semak liar, dan bau busuk menyeruak dari dalam. "Ini dia tempatnya," ujar Dika sambil menyalakan kameranya. "Oke, kita mulai uji nyali jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Lu beneran yakin?" tanya Rangga. "Yakinlah bro, ini momen kita buat konten viral." Saat mereka masuk, suasana langsung berubah. Udara di dalam lebih dingin dan rasanya seperti ada yang mengawasi. Pukul 10 malam, mereka sudah menjelajahi beberapa ruangan. Semua tampak kosong, tapi tiba-tiba sebuah pintu kamar di lantai 2 terbuka sendiri. Dika langsung menyorotkan kamera ke arah suara. Tak ada siapa-siapa, tapi terdengar suara tangisan bayi. "Lu dengar itu?" bisik Rangga. "Iya, mana ada bayi di rumah gini?" Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara-suara lain. Suara orang mengerang, suara langkah kaki berat, dan suara berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Tak hanya itu, pada tengah malam mereka sangat ketakutan. Saat melewati lorong gelap, Dika berhenti. "Jendela itu tadi kosong kan?" Rangga menoleh dan melihat sesosok pocong berdiri. Dia menatap mereka dari luar jendela. Matanya merah menyala dan kain kafannya penuh tanah. "Lari!" teriak Dika. Mereka kabur ke bawah, tapi suara tangisan dan tawa histeris mengikuti mereka. Mereka ketakutan di pojokan ruang tamu sambil mengarahkan senternya ke segala arah. Napas ngos-ngosan dan keringat dingin keluar dari wajah mereka. Pada pukul 1, mereka mencoba naik kembali ke lantai 2 untuk mencari tempat berlindung, namun tangga itu dipenuhi aroma busuk yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di ujung tangga, berdiri sesosok besar dan hitam. Matanya merah darah, tubuhnya berbulu, kuku panjang mencakar lantai kayu. "Itu genderuwo," bisik Rangga dengan suara gemetar. Makhluk itu menggeram dan mulai maju. Mereka segera mundur dan sembunyi di lemari kayu di ruang tamu. Dari celah lemari, mereka melihat bayangan hitam lalu lalang. Mereka terus bersembunyi di balik lemari dan berharap bayangan itu segera menghilang. Setelah beberapa waktu bayangan itu sudah mulai menjauh. Dika memutuskan mengajak Rangga untuk pulang. Karena Dika sudah sangat ketakutan dan ingin segera keluar dari rumah itu. Namun Rangga bersikeras untuk melanjutkan uji nyali itu, berharap dia bisa viral dengan ini tanpa memperdulikan keadaan temannya lagi. Dika pun mengikuti keputusan Rangga karena ia tak berani melangkah sendirian. Waktu menunjukkan jam 3 pagi, tiba-tiba waktu terasa berhenti. Mereka mulai mendengar suara-suara yang aneh,
Lantai menjadi merah seperti darah, dinding berubah menjadi daging yang berdenyut, dan lantai terbelah memperlihatkan lautan api. Apa kita masih di rumah ini? Tanya Dika ketakutan. Gua nggak tahu, tapi kita harus bertahan sampai pagi. Bertahanlah. Suara-suara mulai menghipnotis mereka. Tangisan bayi, bisikan nama mereka, tawa menyeramkan, derap langkah genderuwo, semua bersatu dalam simfoni neraka. Rasa takut menyelimuti mereka dan berharap pagi segera datang. Untungnya sayup-sayup suara azan subuh mulai terdengar. Rumah itu mulai berubah kembali ke bentuk semula. Dinding berhenti bergerak, tangisan menghilang, dan makhluk-makhluk lenyap satu persatu. Saat sinar matahari pertama menyentuh lantai ruang tamu, pintu depan terbuka sendiri. Tanpa berkata-kata, Dika dan Rangga berlari keluar dan bersumpah tak akan pernah lagi melakukan uji nyali dimanapun. Dan video yang mereka rekam tidak pernah bisa dibuka. Filenya rusak dan mereka menyesali apa yang sudah dilakukannya. Apa kalian pernah melakukan uji nyali? Ketik di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Salam waktu surup.